Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga pada hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam lindungan Tuhan. Untuk mengawali ibadah keluarga pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan juga yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, dan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja. Anugerah dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 23 ayat yang pertama dan juga yang kedua. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji
disembah dan syukur bagimu. Maha besar, mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertalut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya sangat luar biasa. Itu semua berkat penyertaan Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Mari sebelum kita memulai peribadatan pada malam hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami oleh karena campur tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan menggumuli firman-Mu ya Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini yang kami perkalaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 144B ayat yang pertama. Suara Yesus ku dengar, hai Maria yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Demikian, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab
untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan tinggal di dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya reda. Malahan di beberapa tempat menjadi klaster baru, seperti perkantoran, pasar-pasar. Apakah saudara bersyukur kepada Tuhan karena tidak terpapar COVID-19? Mungkin dengan lantang akan menjawab, puji Tuhan, ternyata Tuhan masih mengasihi aku, sehingga aku terhindar dari COVID-19. Jika Tuhan menghindarkan saudara dari COVID-19, lalu mengapa Tuhan tidak menghindarkan dari orang lain juga? Apakah Tuhan tebang pilih? Bahkan lebih ekstrimnya lagi, kadang ada yang berpendapat, orang yang terpapar COVID-19 disebabkan kesalahan dan dosanya. Dan mereka yang terhindar dari COVID-19 karena mereka hidup suci dan benar. Apakah betul seperti itu? Jika Allah mengasihi manusia, mengapa ada pandemi COVID-19? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menyelami pikiran dan rancangan Tuhan. Kita tidak mengerti kasih Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Roma 12 ayat 33 sampai 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa melihat kehidupannya secara utuh. Kita hidup ibarat kepingan puzzle-puzzle. Hanya Tuhan yang bisa menyusun kepingan-kepingan tersebut supaya kehidupan kita menjadi lengkap. Karena Dia merancang gambarannya secara utuh. Demikian pula jika kita melihat kepingan-kepingan puzzle dalam kehidupan Yusuf tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita perhatikan kepingan-kepingan puzzle kehidupan Yusuf yang dimulai saat ia berusia 17 tahun. Di tengah keluarga, Yusuf adalah seorang yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Tapi di sisi yang lain, dia adalah seseorang yang sangat juga dibenci oleh saudara-saudaranya. Kebencian itu muncul di permukaan sampai muncul rencana untuk membuangnya ke sumur dan membunuhnya. Namun rencana tersebut berubah. Kemudian saudara-saudaranya menjual
Yusuf sebagai budak. Dia menjadi budak keluarga Potifar di Mesir. Ketika menjadi budak tidak berhenti sampai di situ. Ia masih difitnah lagi oleh istri Potifar bahwa ia telah memperkosanya. Sehingga ia harus dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan pegawai raja, yang pada saat itu dia sangat ingin membantu Yusuf agar Yusuf bisa keluar dari penjara tersebut. Namun, sampai 2 tahun janji itu tidak terpenuhi. Dalam pikiran manusia, Yusuf adalah seorang yang gagal total. Kehidupannya menjalani kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Penderitaan demi penderitaan tidak pernah lepas dari dirinya. Namun, pikiran kita tidak sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Saat itu, Raja Fir'aun mendapatkan sebuah mimpi yang seluruh Mesir tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya pegawai istana yang dulu pernah bertemu dengan Yusuf memanggilnya dan meminta bantuannya untuk menafsirkan mimpi Raja Fir'aun tersebut. Yusuf dipanggil ke istana dan menafsirkan mimpi sang raja. Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun, bahkan ia memberikan solusi kepadanya atas mimpi tersebut. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Yusuf menjadi Perdana Menteri di usianya yang ke-30 tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan, 13 tahun dia harus hidup mengalami segala penderitaan sampai ia harus menjadi Perdana Menteri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa jauhnya pikiran kita manusia dengan pikiran Allah. Allah mempunyai skenario hidup bagi Yusuf, bukan skenario kegagalan, melainkan skenario keberhasilan baginya. Bahkan ada rencana yang tidak bisa kita selami di balik penderitaan demi penderitaan sampai dengan pengangkatan Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir. Ternyata Allah merencanakan tidak hanya menyelamatkan bangsa Mesir, tetapi juga untuk mempertahankan sebuah keluarga Israel, cikal bakal bangsa Israel yang sedang mengalami bencana kelaparan pada saat itu. Sampai pada akhirnya ketika Yusuf bertemu saudara-saudaranya, Yusuf berkata pada ayat yang kelima tadi, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf tidak akan pernah bisa mengucapkan perkataan yang meyakinkan seperti itu jika ia belum sepenuhnya mengampuni saudara-saudaranya. Anda tidak akan dapat dengan tulus memeluk seseorang yang belum benar-benar Anda maafkan. Yusuf tidak melihat saudara-saudaranya sebagai musuh, karena cara pandangnya telah diubah menjadi cara pandang ilahi. Yusuf mampu melihat bahwa semua penderitaan yang telah terjadi adalah rencana dan cara Allah dalam memelihara kebaikan baginya dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kepingan-kepingan puzzle kehidupan Yusuf ini, kita dapat belajar dari pikiran Tuhan yang sering tidak kita selami. Yang pertama, Allah melihat pekerjaannya dari awal sampai akhir. Pada Pengkhotbah 3 ayat 11, oleh karena itu janganlah kita menilai apapun sebelum waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kedua, Allah seringkali bekerja melalui hal-hal yang bertolak belakang. Dari cerita Yusuf tadi, iri hati dan persaingan bisa menjadi ancaman kehancuran hubungan keluarga, tetapi justru terbukti menyatukan keluarga Yakub. Demikian juga dari mereka yang menginginkan kematian Kristus,
justru banyak orang diselamatkan oleh kematian Kristus. Yang ketiga, Allah harus menerima seluruh kemuliaan atas pemeliharaannya melalui cara apapun hal itu dihasilkan. Segala sesuatu itu Allah yang melakukan. Seperti cerita dari Yusuf tadi, itu semua bukan keinginan saudara-saudaranya, melainkan itu adalah kehendak Allah. Ketika mereka berencana menjual Yusuf ke Mesir supaya mimpi-mimpinya tidak menjadi kenyataan, tetapi melalui hal itu justru Allah berencana untuk menggenapinya. Inilah kasih karunia Tuhan. Seluruh kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf dan juga kehidupan kita, rasanya hidup kita ini seperti ketapel. Ketika kayu pegangannya kuat dan tali yang ditarik semakin rendah, maka lemparan batu tersebut akan semakin melambung tinggi dan jauh. Semakin rendah titik dalam hidup kita, maka peluang untuk belajar dan introspeksi diri semakin luas. Ketika kita sudah mengalami titik terendah, kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang siap untuk melambung lebih tinggi dari sebelumnya, melambung tinggi seperti Yusuf. Kalau pada saat ini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian sedang berada di titik terendah dalam hidup, tetaplah berpegang pada iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan senantiasa memberi sukacita setelah derayan air mata, seperti pelangi ada setelah hujan reda. Walaupun kita tidak mampu menyelami pikiran Tuhan dan tidak mengerti apa yang kita alami saat ini, namun saatnya nanti tiba, kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Tetap percaya, tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan mengasihi. Amin. Mari kita masuk dalam persembahan. Persembahan kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk merespon ini, mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat yang pertama dan juga yang ketujuh. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu, berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun ya berkati aku pun.
Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Selamat malam ya Bapa, mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, yang sedang sakit. Engkau jamah mereka satu persatu ya Bapa, berikan mereka kekuatan, pemulihan dalam mereka menjalani kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan teman-teman kami, saudara, yang kami tidak mengetahui satu persatu ya Bapa. Engkau tahu setiap pergumulan dalam hati mereka. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami, terutama di GKJW Kedung Kandang. Berkatilah setiap usaha yang kami lakukan, setiap percobaan-percobaan yang telah kami lakukan supaya kami bisa membangun tempat ibadah yang lebih baik. Ya Tuhanku Yesus Kristus, tak lupa kami juga berdoa kalau pada malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati ya Bapa persembahan ini supaya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah kami terima. Tak lupa kami juga akan menutup peribadatan kami pada malam hari ini, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pelayan. Semoga firman Tuhan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama dan juga yang ketiga. Juru selamat, ku bahagia penuh. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Di jalan
jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikan.